Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Karoma, Prodi Sistem Informasi, NPM 243110027. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar akuntansi pada mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memberikan laporan untuk para pemangku kepentingan terkait aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sistem ini meliputi dua masukan untuk setiap transaksi, yaitu satu debit pada suatu akun dan satu kredit terkait pada akun lain. Istilah debit dan kredit yang memiliki arti, yakni debit merupakan sisi sebelah kiri dan kredit merupakan sisi sebelah kanan. Jumlah keseluruhan debit harus selalu sama dengan jumlah keseluruhan kredit. Yang selanjutnya, stakeholder atau pemangku kepentingan. Terdapat dua stakeholder, yaitu inside dan outside. Pada inside stakeholders, yaitu terdapat satu, pemimpin perusahaan, dua, direktur dan manajer keuangan, yang ketiga adalah direktur operasional dan manajer pemasaran, yang terakhir adalah manajer dan supervisor produksi. Pada inside stakeholder, para inside stakeholder bisa mengambil keputusan dari hasil laporan keuangan itu sendiri. Sedangkan pada outside stakeholders, yaitu investor, karyawan, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat, tidak bisa mengambil keputusan hasil dari laporan keuangan. Mereka hanya mempengaruhi jalannya bisnis dan memiliki tanggung jawab terhadap jalannya sebuah proyek bisnis. Yang selanjutnya, kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia. Standar laporan keuangan Indonesia adalah International Financial Reporting Standards atau yang disingkat IFRS. IFRS diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. IFRS hampir digunakan seluruh negara. Sedangkan pada standar laporan keuangan AS atau Amerika Serikat menggunakan GAAP yang diterbitkan oleh FSAB dan GASB. GAAP hanya untuk Amerika Serikat saja. Selanjutnya adalah standar akuntansi keuangan atau yang disingkat SAK. Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK) telah mengesahkan kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia KSPKI tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Pilar 1, yaitu SAK Internasional, yang mengadopsi penuh IFRS Accounting Standards yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Yang kedua adalah Pilar 2 SAK Indonesia, peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, sepanjang peraturan regulator pasar modal tersebut tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi. Pilar 3 SAK Indonesia untuk EP dapat digunakan oleh entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan yang dimaksud. Yang terakhir adalah pilar 4, SAK Indonesia untuk EMKM. Dapat digunakan oleh entitas mikro kecil dan menengah yang memenuhi persyaratan dalam standar akuntansi keuangan yang dimaksud. Lalu, persamaan dasar akuntansi. Dalam rumus matematisnya, persamaan dasar akuntansi dapat dinyatakan sebagai aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset adalah
hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Aset dibagi menjadi 3. Aset tetap, merujuk pada kekayaan yang digunakan dalam waktu lebih dari setahun, yang yang yaitu tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Aset lancar adalah kekayaan yang termasuk harta lancar, memiliki likuiditas tinggi atau gampang dicairkan, yaitu kas, perlengkapan, peralatan, piutang, dan biaya dibayar di muka. Yang ketiga adalah aset tidak berwujud, yaitu goodwill, hak cipta, dan hak paten. Lalu, liabilitas atau kewajiban. Sejumlah dana yang dipinjam perusahaan dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Terdapat 2 liabilitas, yaitu utang jangka pendek. Utang jangka pendek termasuk utang gaji, utang pajak, utang bunga, utang usaha, dan utang wesa. Yang kedua adalah utang jangka panjang, yaitu utang bank, utang obligasi, dan utang hipotek. Yang ketiga adalah ekuitas, yaitu bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu pendapatan, beban, modal saham, premi atau agrosaham, dan saldo laba. Siklus akuntansi, yaitu ada 1. Jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan laporan keuangan. 5 jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perusahaan modal. 3. Laporan posisi keuangan. 4. Laporan arus kas. 5. Laporan catatan atas laporan keuangan atau sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.